Ya, hari ini kita akan membahas terkait pandangan terakhir kita ya mengenai emiten batubara yang memang juga produksinya untuk terkait dengan produksi sendiri ini memproduksi batubara dengan calorific value atau kalor tinggi ya. Yang kita tahu juga untuk namanya Indo Tambang Megaraya atau dengan yaitu ITMG. Oke, bisa kita mulai ya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat terkait dengan financial performance dan juga operational performance dari ITMG sendiri di 9 months 2024 ya sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi memang untuk di third Q 2024 ini ITMG ini memang untuk terkait dengan operasionalnya produksinya ini naik sebesar kurang lebih 5,7 juta. Atau kenaikannya itu kurang lebih sekitar 33% secara Q on Q. Dan di sisi lain untuk terkait dengan sales volume ini juga kenaikannya cukup baik ya, di mana ini levelnya untuk kenaikannya sekitar 9% secara Q-on-Q dengan total volume penjualan batu baranya sekitar di 6,3 juta ton per Q 2024. Kita juga bisa melihat bahwa untuk terkait dengan ASP ini bertumbuh sekitar 2,1% secara Q-on-Q, mengikuti memang tren yang ada di ICI ya, atau Indonesian Coal Index, di mana memang kalau misalkan kita melihat pergerakan terakhirnya sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan terkait dengan monthly commodity untuk coal kita, di mana ini kita ngelihatnya untuk dari ICI 1 memang pergerakannya berbeda dibandingkan dengan ICI 2 ataupun sampai dengan ICI 4 karena memang untuk terkait dengan permintaan untuk batu bara yang memiliki kalor yang lebih tinggi ini sekarang lebih tinggi karena juga sekarang memang untuk terkait dengan supply-nya ini agak terdisrupsi terutama untuk dari Australia. Jadi overall kalau misalkan kita melihat dari figur yang sebelah kiri dan kanan ya, jadi ditopangnya oleh production volume, kemudian sales volume dan juga SP yang meningkat, kita melihat juga ada pertumbuhan revenue yang cukup robust di tahun ini ya, terutama untuk di third Q 2024 dibandingkan dengan first Q dan juga second Q. Dan ini memang pertumbuhan atau kinerja daripada revenue-nya kita melihatnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Next. Untuk terkait dengan tadi yang revenue sendiri ya, memang dicatatkan untuk apa namanya revenue-nya itu tumbuh sekitar untuk di 9 months 2024 ya. Jadi memang ini kita melihatnya secara kumulatif. Memang kalau misalkan walaupun kinerjanya di third Q 2024 itu masih cenderung lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya, penurunan daripada harga batu bara global, kemudian juga ICI ya atau Indonesian Coal Index dari batu bara ini mengakibatkan ASP daripada batu bara yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Walaupun sebetulnya untuk terkait dengan produksi, kemudian juga sales volume masih cenderung baik ataupun relatively robust gitu ya. Jadi 9 months 2024 untuk terkait dengan revenue sendiri turun sekitar kurang lebih 9% ke level 1,6 atau 1,7 USD billion. Dan ini ekspektasi kita ini cukup inline ya, karena memang untuk terkait dengan konsensus estimate itu di 76,4% untuk run rate-nya sendiri. Dan kemudian kalau misalkan kita melihat dari net profit-nya, ini memang penurunannya 32,7%, karena memang juga ada apa namanya, untuk dari ASP juga masih remain dari cash cost juga remain relatively elevated. Tapi kemudian kalau misalkan kita melihat dari sisi run rate terhadap ekspektasi konsensus ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 82% dan memang ini juga sudah exceed ekspektasi daripada konsensus. Overall kalau misalkan kita melihat dari profil kinerja keuangan terakhir dari 9 months 2024, kita masih remain relatively melihat untuk terkait kinerjanya ITMG ini masih cukup baik dan kita masih bisa melihat bahwa untuk dari terkait costingnya sendiri masih bisa cukup terjaga. Next. Ya, jadi memang untuk terkait ITMG sendiri ini kita sudah merevisi ya untuk terkait dengan proyeksi kita di 2024 dan juga 2025 seperti apa yang kita bisa lihat di tabel ini. Ini juga memang untuk kita revisinya supaya lebih mereflect kinerja daripada ITMG yang terakhir ya. Kemudian untuk 2025 sendiri ini kita ekspektasi ada pertumbuhan sedikit terkait dengan produksi dan juga sales volume-nya. Dan di sisi lain kita melihatnya untuk dari ASP sendiri memang ada sedikit moderasi, tapi kita melihatnya untuk ke depannya dengan ada potensi bahwa cash cost
atau biaya ini dapat di-manage dengan baik, dan kemudian juga mungkin ada penurunan dari input cost yang paling besar yaitu oil, mungkin masih akan terjaga untuk terkait dengan EBITDA marginnya di tahun depan. Next. Ya, dengan proyeksi terbaru kita ya, kita roll forward atau kita berdasarkan, kita punya target price itu berdasarkan proyeksi di tahun depan atau di 2025. Jadi kita untuk punya target price kita sekarang ada di level sekitar 29.875 per lembar saham, dengan rekomendasi kita untuk terkait dengan sahamnya yaitu trading buy. Dan ini memang kita masih memaintain, kita punya target multiples di level 5,4 kali, atau memang ini dibandingkan dengan batubara yang lainnya ini di level 0,25 standar deviasi di rata-rata 5 years daripada PE ITMG sendiri. Kita juga suka ITMG karena memang untuk dari tahun depan kita ekspektasi dividen yield masih cukup cenderung cukup kuat ya, karena memang untuk dari payout rasionya sendiri ini kita ngelihat beberapa tahun terakhir itu masih di level sekitar 65%, dan kemudian juga kalau misalkan kita hitung yieldnya dibandingkan dengan harga penutupan kemarin ya, ini level untuk dividen yieldnya untuk tahun depan masih kurang lebih sekitar 12,5% berdasarkan estimasi kita terakhir untuk dividen per share atas laba bersih di tahun 2024 ini ya, kita melihatnya masih relatif cukup baik. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat sahabat Meraset. Terima kasih, kembali ke Glenda. Selamat pagi.